Apa kata Nabi Musa? Innahu aduun mudillun mubinun. Ya. Qala haza min amali syaitan. Ini adalah perbuatan syaitan. Ya. Dan setan itu, kata Nabi Musa, aduun, musuh, mudillun, menyesatkan. Untuk syaitan, menyesatkannya mudillun, kata benda, kata sifat. Adalla yudillu, mudil. Walaupun tadi ada juga yudillu, ya, asyaitan yudillu. Tapi untuk setan ada mudillun, kata benda. Kenapa begitu? Karena usaha setan menyesatkan manusia itu sifatnya permanen. Takkan pernah berhenti sedetik pun. Dari dulu sejak dia diusir dari surga sampai hari berbangkit, setan takkan pernah berhenti menyesatkan manusia. Dan dia ingin, setan ini ingin manusia sesatnya permanen. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Dalam sistem sintaksis Arab, kita mengenal ada jenis-jenis kata. Ada yang disebut dengan fi'il, ada yang disebut dengan isim, dan itu yang dominan, ya. Yang dominan itu isim, lalu kemudian fi'il. Isim itu artinya kata benda, non, kata benda. Yang sifat kata benda mutlak, ya, la ya taqayyadu bi zamanin muayyanin, tidak terikat dengan waktu tertentu. Itu namanya isim, kata benda. Adapun fi'il itu kata kerja atau verba, dan sifatnya kata kerja itu ya, muqayyadun atau ya taqayyadu bi zamanin muayyanin, dia bersifat temporal karena terikat dengan waktu tertentu. Karena itu dalam kaidah disebutkan fi'il itu maknanya tajaddud, dia berubah, tidak permanen. Sementara isim maknanya subut, dawam, tetap dan konstan. Misalnya begini, kalau saya berkata yakzib, dia berbohong. Yakzib itu fi'il mudhari namanya, kata kerja. Kalau dikatakan yakzib, bohongnya tidak permanen. Karena bohongnya itu sekarang. Kemarin tidak bohong. Sekarang dia berubah jadi orang pembohong, jadi berbohong. Kemarin dia tidak berbohong. Sekarang dia berubah, berbohong dia sekarang. Itu namanya tajaddud. Dan itu sifat kata kerja. Karena kata kerja itu ada kaitan dengan waktu tertentu, dulu, sekarang, atau akan datang. Berbeda kalau saya katakan kazib, itu kata benda itu. Kazib artinya pembohong. Kalau disebut kazib itu isim, isim fa'il namanya, tidak ada batas waktu lagi. Dari dulu, sekarang, sampai kapanpun, dimanapun dia tetap berbohong. Makanya kazib. Itu kenapa di surat Al-Munafiqun ayat yang pertama, ya, apa kata Allah? Innal munafiqina lakazibun. Orang-orang munafik itu pembohong, bukan berbohong. Kazibun, pembohong. Karena orang munafik itu bohongnya tidak ada lagi batasnya. Kapanpun, dimanapun, sampai kapanpun, sejak ya dulu sampai sekarang, sampai kapanpun, mereka tetap berbohong. Makanya kazibun. Itu kaidah. Jadi kata kerja sifatnya tajaddud, dia tidak permanen, temporal, bisa berubah. Kata benda sifatnya subut wad dawam, tetap permanen dan tidak berubah. Nah, menariknya begini. Di surat Ghafir
ayat 34. Ya, surah Ghafir 34. Allah ketika disebutkan bahwa dia menyesatkan orang-orang yang melampaui batas lagi ya ragu-ragu dari meragukan, maka kata menyesatkan yang dihubungkan dengan Allah itu selalu bentuknya kata kerja. Misal, kadzalika yudillullah man huwa musrifun murtab. Jadi Allah menyesatkan, ya. Tapi ketika Allah menyesatkan, kata yang dipakai itu kata kerja, yudillullah. Bukan kata benda. Kata bendanya mudillun, itu kata bendanya. Allah tidak berkata kadzalika Allah mudillun mayyasha. Tidak. Tapi kadzalika yudillullah, kata kerja dipakai. Yudillu itu kata kerja, bukan kata benda, bukan mudillu. Tidak disebutkan Allahu mudillun, tidak pernah. Tidak pernah. Allahu mudillun, tidak pernah. Yang ada yudillu. Kenapa? Karena Allah tidak ingin kesesatan itu sifatnya permanen. Betul, Allah menyesatkan orang-orang tertentu. Tapi Allah tidak ingin dia berada dalam kesesatan yang permanen. Allah ingin dia berubah kepada orang yang mendapat petunjuk. Makanya yudillu, tidak mudillun. Dan itu pun yang disesatkan Allah musrifun. Bukan yusrifun. Bukan asrafu. Bukan. Allah tidak mengatakan kadzalika yudillullah man huwa asrafa. Tidak. Allah tidak mengatakan kadzalika yudillullah man huwa yusrifu. Tidak. Musrif itu apa? Kata benda. Artinya sifat buruknya sudah permanen orang ini. Memang tidak bisa lagi dikasih petunjuk. Murtab itu kata benda, bukan yartab. Kalau yartab dia ragu-ragu, mungkin sekarang, kemarin tidak ragu, mungkin besok tidak ragu. Tapi kalau murtab dia memang ragunya sudah tidak bisa lagi dibatasi, memang mutlak ragunya. Jadi musrifun itu perilaku buruknya sudah permanen, murtab itu ragu-ragunya, meragukannya memang sudah permanen pula. Nah yang begitu disesatkan Allah, itu pun sesatnya tidak permanen pula. Yudillu bukan mudillun. Itu kenapa ya ketika kata menyesatkan dinisbahkan kepada Allah, itu kata kerja, bukan kata benda. Karena sifatnya tajaddud. Allah masih ingin dia berubah menjadi orang yang dapat hidayah. Dan kalaupun disesatkan, yang sudah sempurna pembangkangannya. Makanya musrif itu kata benda, murtab juga kata benda. Bukan asraf, bukan artab, ya, bukan yusrif, bukan yartab. Ya. Nah, tapi begini, ketika Allah bicara, setan menyesatkan manusia. Ya, ketika Allah bicara setan yang menyesatkan manusia, maka usaha setan menyesatkan manusia itu ada dua. Bisa dengan kata kerja, nanti baca An-Nisa 60 ya, An-Nisa 60. Wa yuridu syaitan ayyudillahum dalalan ba'ida. Dan setan menginginkan mereka ya sesat. Mereka disesatkan dengan sesat yang jauh. Di situ ada yudilluhum. Asyaitan yudilluhum. Setan menyesatkan mereka, itu kata kerja. Tapi di surah Al-Qasas ayat 15, nanti baca di Al-Qasas ayat 15. Ini cerita Nabi Musa ya, yang membunuh orang yang tanpa sengaja, yang bertengkar, dia lerai tapi kemudian mati tanpa dia sengaja. Apa kata Nabi Musa? Innahu aduun mudillun mubinun. Ya. Qala haza min amali syaitan. Ini adalah perbuatan syaitan. Ya. Dan setan itu kata Nabi Musa, aduun, musuh, mudillun, menyesatkan. Untuk syaitan menyesatkannya mudillun, kata benda, kata sifat. Adalla yudillu, mudil. Walaupun tadi ada juga yudillu, ya, asyaitan yudillu. Tapi untuk setan ada mudillun, kata benda. Kenapa begitu?
Karena usaha setan menyesatkan manusia itu sifatnya permanen. Tidak akan pernah berhenti sedetik pun. Dari dulu sejak dia diusir dari surga sampai hari berbangkit, setan tak akan pernah berhenti menyesatkan manusia. Dan dia ingin, setan ini ingin manusia sesatnya permanen. Mudillun. Itu kenapa kalau kita baca nanti di surat Al-Hijr, ya, surat Al-Hijr 36 sampai 39, itu setan ingin menyesatkan manusia. Sampai kapan? Sampai hari berbangkit. Apa kata setan? Rabbi anzirni fa anzirni ila yaumi yub'asun. Ya Tuhan, beri saya waktu menyesatkan manusia sampai hari berbangkit. Bukan hari kiamat, setan mintanya. Ila yaumi yub'asun, sampai hari berbangkit. Itu artinya setan tidak pernah berhenti menyesatkan manusia. Usaha setan menyesatkan manusia itu permanen, unlimited, tanpa batas waktu. Sejak dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat, bahkan sampai hari berbangkit kalau dikasih izin. Itulah kenapa kata menyesatkan yang disematkan kepada setan mudillun. Mudillun, ya. Artinya ya permanen, tanpa limit. Tapi ada hal yang menarik kita perhatikan tadi, ya, di surah An-Nisa 60 tadi. Wa yuridu syaitan ayudillahum dalalan ba'ida. Yudillu itu fi'il mudhari mazid satu huruf, ya, timbangan af'ala. Aslinya adlala menjadi adalla. Mudhari'nya yudlilu menjadi yudillu. Harusnya maf'ul mutlaknya yudillahum idlalan ba'idan. Tapi tidak. Yudillu itu mazid satu huruf, maknanya muta'addi, aktif. Tapi sesat yang hasilnya itu tidak idlal, tapi dalalan berubah menjadi sulasi dalam makna lazim namanya. Kenapa begitu? Karena setan itu dia bekerja awal saja. Dia awal saja. Begitu manusia sudah, ya, mengikuti, maka setan tidak mau lagi, dia lepas. Tapi manusia terus dalam kesesatannya tanpa henti. Padahal setan hanya di awal saja menyesatkan. Tapi manusia berbuat melebihi, ya, apa yang diinginkan setan. Itu kenapa bukan yudillu idlalan. Kalau yudillu idlalan berarti setan yang terus, tapi tidak. Setan hanya mulai begitu manusia sudah masuk perangkap. Nah, setan manusia sudah berbuat sendiri. Makanya lazim dia berbuat sendiri dia, bukan idlal lagi, bukan usaha setan lagi. Begitulah manusia. Tapi setan tidak akan pernah berhenti menyesatkan manusia sampai hari kiamat. Itulah rahasianya kenapa setan menyesatkan manusia itu kata benda, kata sifat. Mudillun. Kalau Allah tadi menyesatkan, itu yudillu. Karena Allah tidak ingin sesat permanen. Masih ada. Allah menginginkan dia dapat petunjuk. Dan yang disesatkan itu pun bukan orang biasa. Musrifun. Yang melampaui batasnya sudah permanen pula. Murtab yang meragukan kebenaran itu sudah permanen pula keraguannya. Baru sesat. Ya. Itu bedanya. Kenapa kata sesat yang dihubungkan dengan Allah kata kerja, kenapa kata sesat yang dihubungkan dengan setan itu kata benda. Untuk menunjukkan bahwa mana setan menyesatkan manusia itu secara permanen, tanpa batas waktu. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.